Mungkin orang Laras itu tidak terbiasa dengan salam panjang. Hari ini saya ingin mengganggu sedikit supaya Bapak bisa berpikir panjang. Bahwa mama saya seorang pendeta yang suka khotbah lama sampai 4 jam. Gas korem. Gas. Kata si janji. Bapak mama dan saudara sekalian. Di antara semua agama di dunia ini, agama mana yang paling berbahaya? Yang sangat menakutkan menurut Bapak Mama. Agama yang paling menakutkan di dunia ini. Nah, itu yang saya bilang tadi, kau harus berpikir panjang gini. Agama mana yang paling menakutkan? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konfusius, aliran kepercayaan. Agama mana yang paling berbahaya dan juga sangat ditakuti di dunia ini? Ya. Agama yang paling ditakuti di dunia ini adalah agama Kristen. Amin. Kenapa dia ditakuti? Ditakuti oleh dua pihak. Ditakuti oleh pengikutnya sendiri dan ditakuti oleh orang-orang yang tidak menjadi pengikut agama itu. Agama Kristen. Kenapa demikian? Yang pertama dari dalam dulu. Apakah Bapak Mama bangga menjadi seorang pengikut Kristus? Bangga ya? Makanya kita terlalu bangga, kita terlalu banyak tidur sono. Ya, Mama. Orang timur bilang tupfinit. Itu tidur sono. Apakah dengan saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, terjamin bahwa saudara-saudara ada sebuah kebanggaan di dalam dirimu? Bangga. Ya, orang-orang Kristen yang pukul dada, saya mau kasih hari ini, yang pukul-pukul dada belum tentu kamu menjadi kebanggaan di mata Tuhan. Belum? Yang kedua, ini saya mengganggu Bapak Mama. Kenapa orang Kristen itu dimusuhi di mana-mana? Karena dalam pengajaran iman Kristen itu terdapat sebuah hal yang luar biasa yang tidak terdapat di dalam agama-agama itu. Agama-agama lain tidak ada. Lalu pertanyaannya, apa yang spesial yang ada di dalam iman Kristen? Yang membanggakan pengikutnya sendiri, tapi juga menakutkan orang lain. Tapi bukan sekedar membanggakan pengikutnya sendiri, tetapi menjadi ancaman bagi pengikutnya sendiri. Jadi menjadi orang Kristen, Bapak Mama, menjadi ancaman bagi Anda ketika Anda menjadi pengikut Kristus. Apa ancamannya? Kita lihat teks kitab suci. Kebangkitan Yesus, saudara sekalian, ternyata menjadi berita yang mengancam dua pihak. Yang pertama, pihak orang yang bersekongkol, yaitu tokoh agama Yahudi dengan pemerintah Romawi. Sebab ketika kebangkitan Yesus terjadi, membongkar semua kebobrokan kebohongan mereka. Orang yang membunuh, yang terlibat dalam persekongkolan politik, ya Bapak Mama, Yesus itu dari sisi politik sebenarnya ini adalah hasil persekongkolan antara tokoh agama dengan tokoh politik.
Untuk mengkritis dari sisi dunia, ya, saya omong dari sisi teologis. Karena dari sisi teologis, Yesus itu mati karena ketetapan Allah, bukan karena ketetapan setan seperti Edith TV bilang. Karena ada ajaran-ajaran yang menyesatkan juga di situ. Ini menurut Edith, ini rencana iblis. Ini sebuah kebodohan di dalam pengajaran. Saya kesal kepada Bapak Mama. Karena penyaliban Yesus bukan rencana iblis, tetapi rencana Allah sejak kekekalan. Bukan rencana iblis seperti Edith bilang. Itu sebuah ajaran yang sesat. Persengkokolan secara politik itu ternyata Bapak Mama menghasilkan dusta lanjutan. Dan itulah yang ketika Yesus bangkit, menakutkan para pembenci Kristus dengan membuat berita-berita hoax kebangkitan itu. Setelah Yesus bangkit, tokoh agama terlibat di dalam dosa yang besar, membujuk orang untuk membuat berita hoax, yaitu mengabarkan bahwa Yesus bangkit tetapi dicuri. Dicuri mayatnya. Su menjual Yesus lagi dosa pertama, su dengki benci kepada Kristus lagi dosa kedua, yang ketiga lagi dosa suap. Jadi KKN itu suap-suap itu terjadi dari zaman dulu Bapak Mama. Ketika Bapak Mama teriak sekarang bilang tukang suap, tukang sogok itu bukan lagi bukan lagi barang baru, sudah dari dulu. Tokoh agama suap penjaga apa namanya? Kubur. Jadi KKN sudah dari dulu, bukan sekarang. Dan ketika kabar kebangkitan ini didengar oleh orang banyak, menakutkan untuk mereka. Sangat menakutkan. Tapi di pihak lain Bapak Mama, para murid Yesus Kristus, mereka juga takut. Karena mereka takut, mereka pergi bersembunyi di mana-mana. Karena mereka dikejar aniaya. Siapapun yang menjadi pengikut Kristus, mereka akan dikejar, dipersekusi seperti di Indonesia ini kan. Orang sementara ibadah Jumat Agung ya di Jawa ya. Ustadz siapa tuh? Abdul Rasid itu. Tapi setelah usir itu, Bapak tua langsung panggil memang ke surga. Entah ke surga kalau masuk neraka. Dan saya tidak percaya dia masuk surga itu. Karena itu mereka tidak percaya Yesus. Konteks teks ini Bapak Mama adalah jemaat di perantauan. Jemaat diaspora yang ada di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Bitinia. Pengikut-pengikut Yesus ini setelah kebangkitan, mereka tersebar kemana-mana karena mereka dikejar. Dan di mana mereka berada, tidak ada tempat yang aman bagi pengikut Yesus pada waktu itu. Teristimewa pada zaman Kaisar Nero naik menjadi kaisar. Sebelum sekitar tahun 64. Karena pada tahun 64 Masehi itu baru Rasul Petrus dibunuh dengan cara disalibkan kepala ke bawah. Rasul Petrus, Rasul Paulus pada tahun 67 oleh penguasa Roma di Kekaisaran Roma. Teks yang kita baca ini adalah keadaan di mana jemaat pengikut Kristus mengalami penganiayaan besar akibat daripada iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam mengatasi dan menghadapi penderitaan dan penganiayaan itu, apa kata gereja, atau apa kata firman Tuhan terhadap mereka? Maka Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang diangkat oleh Kristus
untuk meneruskan pengajaran-pengajaran iman, memberitakan Injil. Dia menulis surat ini. Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat di Asia Kecil yang sekarang ini negara Turki modern. Ini Asia Kecil sekarang. Untuk apa dia tulis? Karena di sana ada jemaat-jemaat sementara mengalami penganiayaan akibat dari imannya. Akibat dari penerimaan mereka kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, yang dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil natur manusia karena dia adalah sang firman. Yesus adalah sang firman. Dalam secara ontologis, sebelum segala sesuatu, Yesus adalah firman Allah. Lalu dalam peristiwa inkarnasi, Yesus menambahkan, sang firman menambahkan natur kemanusiaan kepada natur keilahiannya, maka dia menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Dan untuk melaksanakan perintah Bapa, yaitu menjadi korban penebus manusia dari dosa. Jadi Yesus itu bukan penebus dosa, Bapak Mama. Bapak Mama, Yesus penebus dosa? Penebus dosa? Ada banyak pendeta-pendeta dan penatua diaken yang salah khotbahnya. Ini supaya perbaiki. Yesus itu bukan penebus dosa. Dosa untuk tebus ke apa? Yesus itu penebus manusianya yang berdosa. Kadang-kadang kotong diksi-diksi kata yang kotong pilih itu salah. Dan banyak itu pendeta-pendeta yang khotbah-khotbah itu penebus dosa. Ya, ini hari penatua do hati-hati kalau khotbah ini jemaat do setengah hari. Yesus yang menebus dosa, tapi Yesus menebus manusia yang berdosa supaya mereka yang semestinya mendapat murka Allah karena keberdosaan mereka. Di atas kayu salib, Yesus hadir, dia menjadi korban pengganti manusia yang berdosa ini, dan dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Dan ketika dia melaksanakan itu di atas kayu salib, dalam ketaatannya kepada Bapa, karena dia taat kepada Bapa, dia menyatakan kebenarannya untuk tunduk kepada Bapa. Dan karena kebenaran Kristus itulah, saudara dan saya yang hari ini menjadi pengikut Kristus, kita telah dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang ia laksanakan di kayu salib. Supaya dengan kebenaran itu, saudara-saudara dan saya, yang semestinya mendapat kutukan dari Allah, saudara-saudara diselamatkan. Amin. Dan itu yang sementara mau jelaskan oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat-jemaat di Bitinia, di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil mengalami penganiayaan itu. Pertanyaannya, bagaimana kami ini? Apakah benar kami akan diselamatkan karena iman akan Yesus Kristus? Kenapa ketika belum menjadi pengikut Kristus, kami ini aman-aman saja? Kami ketika sudah beriman kepada dia, kok justru tidak aman? Di sinilah letaknya, saudara sekalian. Ketika seseorang mengaku sebagai pengikut Yesus, pada saat itu, jangan pernah bermimpi bahwa imanmu akan aman saja. Tidak. Karena ketika engkau menjadi pengikut Kristus, di situ dimulai proses untuk dirimu. Inilah situasi historis yang terjadi, yang sangat krusial di jemaat Asia Kecil pada waktu itu.
Mereka mengalami tekanan berat akibat iman mereka kepada Kristus. Mereka begitu luar biasa mengalami persekusi, pengusiran, penekanan, penganiayaan. Malah ada yang dibunuh, ada yang diberikan kepada binatang-binatang buas. Mereka undang orang di podium besar, di lapangan besar. Orang-orang Kristen dilepas itu. Lalu mereka melepas singa untuk mencabik-cabik para pengikut Kristus. Karena itu bab mama. Kenapa gereja hidup sampai saat ini? Gereja ada sampai saat ini karena tumbuh subur oleh darah para martir yang telah mati. Karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Darah yang mati itu menyuburkan penginjilan, pemberitaan Injil. Semakin dibabat, semakin melambat. Iman Kristen, semakin engkau hambat, semakin dia akan terlepas dan melambat. Sebab rencana penyelamatan Allah tidak bisa dihalangi oleh manusia berdosa. Ketika orang-orang Kristen di Asia Kecil mengalami penganiayaan itu, apa kata Rasul Petrus? Menurut Rasul Petrus, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Dalam doktrin Reformed, dalam doktrin Protestan, ada salah satu doktrin yang namanya predestinasi. Bapak Mama pernah dengar ajaran predestinasi? Mungkin para majelis jemaat pernah. Doktrin ini pernah dengar? Ya. Predestinasi adalah sebuah ajaran kekristenan tentang keputusan kekal Allah. Artinya ajaran ini menekankan kedaulatan Allah dalam menentukan nasib kekekalan seseorang. Apakah seseorang itu diselamatkan, dipilih untuk diselamatkan, ataukah orang itu ditolak untuk dibinasakan. Jadi predestinasi adalah ajaran tentang kedaulatan mutlak dari Allah untuk menentukan seseorang selamat atau tidak. Itu doktrin tentang predestinasi. Lewat pemilihan Allah, apakah seseorang dipilih ataukah ditolak? Ada dua itu. Election dan reprobation. Penolakan. Artinya dari sejak kekekalan, seseorang itu telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan sebelum dia lahir. Sebelum dunia ini dijadikan, seseorang telah ditetapkan oleh Allah untuk selamatkan. Karena itu Allah memilih sekelompok orang untuk diselamatkan sejak kekekalan. Itu yang disebut dengan pilihan Allah. Itu ajaran tentang pemilihan Allah. Tapi pada saat yang sama, Allah juga menetapkan seseorang untuk dibinasakan. Itu yang masuk di dalam doktrin pemilihan Allah yang merupakan bagian daripada doktrin predestinasi. Ya. Memang potong orang Kristen ini harus terbiasa belajar doktrin. Kalau sonde, potong orang timur bilang 6K. Mama tahu 6K. Tahu? Tanganga kalau dengar begitu. Kalau di jemaat saya ini anak-anak sudah terbiasa karena saya 3 tahun ini khotbah pengajaran. Saya tahu di jemaat di sini, tapi haleluya ada di sini juga ya. Petrus bilang, ketika kamu sementara mengalami penganiayaan, jangan lupa bahwa kamu adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah sejak kekekalan. Yes, Petrus omong sama orang di Asia Kecil.
Jika pada hari ini kamu mengalami penderitaan, ingat bahwa penderitaan karena imanmu kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, adalah penderitaan yang sangat berharga, yang sangat mulia di hadapan Allah. Sebab ketika seseorang mengambil sikap menjadi murid Kristus, sesungguhnya itu bukan hasil usahamu. Kenapa? Karena menurut Rasul Petrus, kamu menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus bukan karena kamu yang mau, tetapi karena Allah Tritunggal yang memilih kamu. Itu yang disebut dengan doktrin pemilihan Allah. Jadi kalau Bapak Mama hari ini engkau menjadi pengikut Kristus, engkau percaya kepada Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal. Bapak Mama, Allah Tritunggal tahu? Bapak Mama sudah biasa dengar ya, doktrin Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yang eksis dalam 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah sehakikat, satu hakikat, dapat dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu pengajaran tentang Allah Tritunggal. Satu Allah, kita hanya miliki Allah, tapi Allah yang esa itu, yang satu itu, dia eksis, berada dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa tidak bisa terpisah dengan Anak, tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan oleh satu pribadi, dikerjakan bersama-sama. Karena mereka satu. Allah itu satu. Itu doktrin Allah Tritunggal. Karena itu Rasul Petrus bilang, kamu telah sejak kekekalan, sejak engkau belum menjadi Kristen, sesungguhnya Allah Tritunggal, Allah itu telah menetapkan kamu, memilih kamu untuk diselamatkan. Dan ketika pada hari ini kamu menjadi pengikut Kristus, bukan karena kamu yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kamu. Allah yang memilih kamu sejak kekekalan. Dan karena itu ketika seseorang telah dipilih oleh Allah, jangan pernah merasa bahwa saudara-saudara karena telah dipilih Allah baru kau pukul-pukul dada. Beta ini orang Kristen tulen, terdaftar di register gereja. Gereja Narwastu Noel Baki Rayon 2, nama ini. Bangga menjadi orang Kristen. Agamanya Kristen. Walaupun hidupnya tidak Kristen. Saya bilang ini orang Kristen, dong betul-betul Kristen sejati. Karena itu Bapak Mama, ketika seseorang dipilih menjadi Kristen, apakah mereka sungguh-sungguh adalah orang yang terpilih oleh Allah? Belum tentu kau yang lahir sebagai orang Kristen, karena kau tampung iman ini, iman warisan. Betul ya Pak Mama? Termasuk bepung orang Kristen, nama Yohanes. Bepung baile nama Yohanes 1.
B pun Bapa Yohanes 2, B pun Anak Yohanes 3, B pun Ti Yohanes 4, jadi Yohanes dobel-dobel. Nama Kristen. Tetapi Yohanes yang sama penuh di penjara penuh. Menjadi orang Kristen sebagai warisan bukanlah menjamin bahwa dia orang yang dipilih oleh Allah. Bukan. Karena itu jangan pukul-pukul dada. Beta sutai bisidi, beta perjamuan kudus. Setelah perjamuan di sini, dia perjamuan di jalan. Orang haleluya di sini, dia halelupa di pinggir pagar gereja. Kan gitu. Ciri daripada orang yang terpilih Allah bagaimana? Ciri orang yang dipilih oleh Allah, dia mempunyai pengharapan. Menurut Rasul Petrus. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan Allah sebab di dalam diri dia sebagai orang yang terpilih, dia percaya sungguh bahwa walaupun dia akan mati karena imannya, saya jangan kehilangan pengharapan. Sekalipun kepala terlepas dari leher karena iman kepada Yesus Kristus, tidak akan membatalkan keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah bagi saya. Kenapa? Sebab penderitaan dan penganiayaan menurut Rasul Petrus adalah cara untuk memurnikan imanmu. Seperti emas, kalau mau murni harus dibakar dengan api. Orang percaya diuji dengan berbagai hal, termasuk penganiayaan, penderitaan dalam berbagai bentuk. Apakah di dalam penderitaan, penganiayaan, situasi yang tidak menyenangkanmu itu, imanmu teruji atau tidak? Dan ujian itu hanya 3 secara umum. Pertama, kamu iman Kristen itu diuji oleh kekuasaan. Kedua, uji secara ini isi perut. Dan yang ketiga, uji karena tali love. Cinta. Ya, Papa Mama tahu kan tali love itu. Demi kekuasaan, demi jabatan saudara sekalian, seseorang bisa menjual Yesusmu. Menjual iman. Demi kebutuhan makan minum sehari-hari. Demi apa namanya? Kebahagiaan. Demi mengejar kesenangan sesaat. Kamu bisa menjual imanmu. Berapa banyak perempuan-perempuan Kristen, laki-laki Kristen yang pada pas waktu sidi, berapa banyak air mata yang meleleh, hampir 1 ember. Tapi kalau sudah apa calon bini, calon laki, hilang, lupa itu air mata yang meleleh hampir 1 ember. Ada pasangan begitu? Ada di sini? Tak usah sebut nama. Hal ini yang diperhadapkan oleh jemaat di Asia Kecil.
Bahwa imanmu teruji ketika kesusahan mengalamimu. Tetapi jangan buat susah sendiri. Banyak orang ini yang menderita karena dia sendiri yang buat. Lalu persalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa lu izinkan dia jatuh dari motor tadi? Padahal dia baru minum moke 1. Dergen, baru bagaya pukul dada, ame motor, lari di atas trotoar, dia anggap itu jalan tol. Lalu mati. Lalu yang dipersalahkan siapa? Tuhan, kenapa lu kasih jatuh beta? Padahal dia yang mabok sendiri. Ini bukan dari Tuhan. Diri sendiri yang mau minta izin untuk mati cepat. Kenapa? Dalam ajaran Kristen, memang Tuhan itu menetapkan segala sesuatu. Predestinasi, Allah menetapkan segala sesuatu. Tapi ingat, semua orang-orang itu juga diberikan yang namanya goodwill, kehendak bebas. Untuk memilih, apakah kamu memilih untuk ini atau untuk itu. Karena kita orang percaya bukanlah robot yang digiring untuk masuk surga. Ada pilihan bebas. Dan itu yang ada dalam ajaran Kristen yang disebut dengan goodwill. Betul, Tuhan telah menetapkan kamu untuk selamat, tapi ketika Tuhan menetapkan itu, kamu mempunyai pilihan. Mau ikut menjadi Siti Aminah Jorake, ataukah menjadi Yohana Jorake. Ketika sudah besar, karena ada kehendak bebas untuk milih. Di antara pilihan-pilihan itu, tidak ada satu pilihan yang tidak akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Apapun pilihanmu akan dituntut pertanggungjawabannya. Jadi kalau Allah menetapkan segala sesuatu, tapi ingat Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih, tapi terhadap segala pilihan itu, engkau akan dibawa kepada pertanggungjawaban. Rasul Petrus bilang, pertanggungjawaban ini berdampak eskatologis. Pengharapan imanmu ketika engkau bertahan, engkau akan menikmati nanti. Itu disebut dengan pada masa eskatologis, yaitu pada akhir zaman. Di mana pada masa eskatologis itu, orang-orang percaya akan menerima mahkota ketika Yesus datang sebagai hakim yang akan menghakimi manusia yang hidup dan yang mati, mengadili gereja. Termasuk gereja Bapak Mama, diadili di depan takhta pengadilan Kristus. Yaitu ketika masa eskatologis akhir zaman itu terjadi. Ketika parousia terjadi. Rasul Paulus bilang, kamu yang bertahan dalam penderitaan hari ini, dan engkau tetap teguh pada imanmu, ingat, engkau akan mendapat kehormatan, kemuliaan di depan pengadilan Kristus nanti. Pertanyaan, apakah saudara-saudara bertahan tidak? Banyak orang yang tidak bertahan. Banyak orang yang lari. Dan justru banyak orang ketika dia telah menjadi orang Kristen yang begitu luar biasa, mendekati masa-masa dia mau meninggal, justru mereka kehilangan iman. Semestinya kalau kotong yang sudah tua, sudah makan garam dengan pengalaman iman dengan Tuhan, semakin hari semakin tua, semakin kita mengenal Allah. Tapi banyak orang ini semakin tua, semakin jadi-jadi. Haleluya di gereja, haleluya di rapat, halilintar di sidang majelis jemaat. Gereja yang dipilih Tuhan mempunyai 3 ciri. Yang pertama, dia harus ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Ortodoksia artinya, seseorang yang telah menjadi milik Kristus, dia harus memiliki pengajaran iman yang benar.
yang berdasarkan Alkitab firman Allah sebagai kesaksian yang tertulis dari para nabi dan para rasul. Dan ajaran itu harus berdasarkan Alkitab firman Allah. Jangan pakai ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran dongeng dunia pagan Romawi. Jangan tambah-tambah. Ajaran yang benar itu apa? Ajaran Tritunggal, Kristologi, Pneumatologi, Eskatologis, apa lagi? Soteriologi. Itu harus diajar, diketahui semua. Pengajaran yang benar. Tapi yang paling inti adalah bahwa ajaran yang benar itu, bahwa saudara diselamatkan, kamu dapat menerima kekekalan kehidupan kalau engkau mempunyai iman satu, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Anak Tunggal Bapa, yakni Sang Firman yang telah menjadi manusia dan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Iman kepada Dialah berita tentang itu yang disebut dengan Injil. Ketika engkau percaya kepada Injil, Yesus Kristus, yaitu Yesus yang datang, Sang Firman yang datang menjadi manusia, yang mati, bangkit, dan Dia telah naik ke surga. Sebagai anak tunggal Bapa, engkau tidak pernah lari daripada Dia. Dan engkau terus mengabarkan itu. Engkau adalah satu-satunya orang yang telah diselamatkan Tuhan. Amin. Itu pengajaran benar. Tapi belum cukup di situ. Masih ada yang kedua cirinya, yaitu ortolatria. Ibadah yang benar. Berdasarkan pengajaran yang benar itu, engkau harus beribadah yang benar kepada Allah yang benar. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah yang benar itu hanyalah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Dia adalah firman Allah. Dia adalah gambar dari Allah sendiri. Gambar Allah itu sendiri yang mengambil natur kemanusiaan, yang mengambil tubuh kemanusiaan lalu menjadi manusia untuk Dia, untuk siapa yang mengenal Dia, siapa yang mengenal Kristus, dia telah mengenal Allah yang benar. Dan hanya Allah yang benar yang diperkenalkan dan melalui Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya. Di luar itu adalah Allah yang sia-sia. Harus ada. Karena itu, saudara saya menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika ada yang mengatakan bahwa masih ada pengantara lain selain Yesus Kristus dan kamu mengikutinya, kamu telah menyembah berhala. Alkitab mengatakan, pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah hanya Kristus Yesus, Anak Tunggalnya. Kalau masih berdoa melalui pengantara orang-orang lain, pengantara arwah-arwah, ingat itu adalah bagian daripada berhala. Jangan terlalu percaya kepada ajaran dongeng-dongeng. Banyak orang yang terlalu kompromi dengan pengajaran. Dan dia bilang, oh satu. Kan sering pejabat-pejabat, maaf yang pejabat-pejabat, bukan saya sebut nama. Dong salah omong, dong bilang, kita pun jalan, kan jalannya satu. Yaitu ke sorga. Ada yang melalui laut, kalau mau pergi Sabu, itu kebetulan saya orang Sabu. Kalau mau pergi Sabu, bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal. Kalau orang Sabu mungkin bisa pakai kulit kacang. Mungkin juga belajar seperti orang Alor di sana. Bisa orang pun cerita begitu, kan saya yang cerita. Ada jalan lain ke Roma. Oke, kalau Pisabu ada jalan lain, tapi ke surga hanya satu. Kristus Yesus. Di luar itu binasa kamu. Binasa. Jangan berkompromi dengan ajaran.
Sebagai anak bangsa kita boleh toleransi itu artinya upaya memahami bahwa kita berbeda. Dalam perbedaan itulah kita saling menghargai, itu toleransi. Bukan meniadakan perbedaan. Itu baru toleransi. Kalau kau hanya demi toleransi, baru kau bilang, oh sama sa pap mese, kau iman satu sa Tuhan yang satu. Kalau ada yang mengajar begitu, itu adalah pengajar yang omong kosong, jangan dengar dia walaupun pejabat. Dan kalau ada pejabat yang omong begitu, pulang bertobat. Soal pengajaran jangan berkompromi karena rasa. Banyak orang yang berkompromi ini karena rasa ini. Padahal ajaran itu adalah denyut jantungmu yang menentukan nasib kekekalanmu ke surga. Amin. Dan karena itu jangan pernah saudara-saudara berkompromi dengan kebenaran iman yang sesungguhnya yang kamu imani. Dalam bingkai NKRI, kau boleh toleransi, tetapi dalam rangka imanmu tidak ada kompromi. Karena kebenaran itu hanya tunggal. Kebenaranmu hanya di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu Bapak Mama, ketika pengharapan-pengharapanmu ini hilang, ingat bahwa Allah telah memilih kamu. Jangan kamu kehilangan pengharapan walaupun kamu mengalami penderitaan, penganiayaan. Mungkin saudara-saudara mengalami masalah-masalah di rumah tangga. Dulu waktu masih nikah, mama, istri siap makan kasih suami di meja di anak-anak. Betul ya? Biasa ya. Itu namanya istri hebat. Setelah jauh, suami datang dari kerja, tanya, mama kan lihat di dapur situ. Kenapa? Karena mama lagi siap untuk upload konten. Itu baru mama modern. Sibuk upload konten. Suami yang dulu bilang, Bapak ada makan sini. Sekarang, lihat ada di periuk situ. Ini korban-korban FB Pro. Anak dulu kalau Bapak omong, sekarang Bapak omong, Mama omong saja dia siap. Sekarang anak-anak apa? Makan saja harus dikasih bangun. Panggil di sana, dipanggil ulang-ulang juga dia masih asik. Jadi mama asik di ruang sebelah, anak asik di ruang sebelah, papa asing di ruang sebelah. Dulu mama-mama itu tidak biasa pakai. Sekarang ini saya lihat ya, mama bangun semakin hari semakin aneh, banyak yang aneh-aneh. Dulu soalnya pakai CU, sekarang pakai CU tambah-tambah. Dulu soalnya pakai gambar ini apa tuh? Gambar ini apa? Kucing, apa ya kamu? Sekarang suatu aja masih pakai gambar kucing di sini. Ini masih aneh. Ini derita. Ini kamu punya derita, tapi ini derita yang tidak bermanfaat. Pakai media sosial sebagai media pengajaran dan pemberitaan Injil, lalu media pertanggungjawaban iman. Mungkin Bapak Mama yang berkawan dengan saya di FB, itu ruang FB saya pakai untuk berapologi. Ada dua yang saya berapologi, mempertanggungjawabkan iman Kristenan, karena kotong sekarang di berhadapan dengan saudara-saudara katakan yang Katolik ini, yang sementara selang habis-habisan ini iman Protestan ini, Patis Allegro. Jadi Bapak Mama bisa berkawan dengan saya di FB, baru lihat di situ. Media sosial pakai untuk yang bermanfaat.
Jangan pakai nanti masalah sedikit dengan suami. Kalau tahu dulu begini, besok anak kawin memang. Itu lu pun derita. Kenapa mau kawin? Kenapa soalnya dengar Paulus bilang, kalau mau kawin ya kawin, kalau sudah mau kawin ya seperti beta. Sukawin habis baru mengeliu di FB. FB itu bukan Tuhan Allah untuk kamu berdoa. Jangan jadi korban FB Pro. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Karena itu ketika kamu mengalami penderitaan, ingat bahwa kamu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kamu, setiap orang percaya yang telah dimenteraikan oleh darah Kristus dalam sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus itu menandakan dua hal. Yaitu, kamu diampuni dosanya. Yang kedua, kamu diangkat menjadi anak perjanjian kasih karunia Allah untuk memperoleh kehidupan kekal, mewarisi kehidupan kekal, dan akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan karena itu, imanmu yang telah dimeteraikan sejak kecil, terus menerus diperbaharui. Ujian iman itu, setelah saudara-saudara menerima sakramen baptisan kudus, itu diuji sampai kamu mati. Orang bertobat, orang memperbaharui sewaktu dia masih hidup. Di surga ketika Bapak Mama mati, tidak ada lagi pertobatan. Karena itu orang Protestan tidak berdoa lagi kepada mayat atau untuk mayat. Karena doa ketika seseorang telah mati tidak merubah keputusan Allah untuk menetapkan orang mati itu ke surga atau ke neraka. Yang menentukan seseorang masuk surga dan masuk neraka ketika engkau hidup di sini dan hari ini. Jangan tunggu kau sampai napas sudah mulai sesak. Mau tarik napas yang terakhir baru bilang, Mama, tolong pipanggil pentua doh. Padahal sudah mau dekat itu, detik Bapak tua dari surga sudah mulai berkenaan ini. Jangan sampai sudah mau dekat mati baru bertobat. Kadang kita salah di situ. Dan yang terakhir dari ciri orang yang tadi ibadah yang benar. Yang ketiga, model hidup yang benar. Sebut dengan ortopraksia. Ortopraksia adalah bagaimana engkau yang percaya kepada Allah yang benar. Ajaran yang benar. Engkau telah beribadah, menyembah Allah yang benar. Dan ibadahmu, pengajaranmu yang benar itu, engkau harus mewujud nyatakannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau haleluya di gereja, jangan sampai nanti di ruang kerja halelupa dan halilintar. Banyak orang membungkus kemunafikan di rumah, di mana-mana gitu. Belajar untuk menjadi orang yang terus menjadi diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Nilai-nilai imanmu harus engkau menjiwai hidupmu, menjiwai kerjamu. Jangan sampai di dalam gereja, haleluya. Nanti sampai ketika dia bekerja sebagai bidan, di rumah sakit umum Kupang, dong batariak-batariak, kok terhadap pasien dong ini. Saya mengalami hal itu. Dompung kasar leko to mau cari kesembuhan dompunya bahasa rodo keluar begitu koton tidak jadi sembuh. Nilaimu, nilai hidupmu, nilai imanmu, jangan pernah dilepaskan daripada dirimu. Itu ortopraksia, model hidup yang benar. Apa saja pekerjaanmu itu adalah pekerjaan yang kudus. Menjadi petani yang baik. Menjadi pedagang, kalau jual udang, jangan potong dia punya fair, kasih kurang ukuran. Karena ada tuh bermain dacing, apalagi pedagang-pedagang asam dong. Pembeli asam. Dong mau pijual, dong punya dacing panjang-panjang begini, padahal ada tempel di sini pakai timah untuk. Ingat. Dagang yang benar.
Jangan buat dagang curang. Itu nilai. Nilai dirimu, nilai imanmu di situ. Karena itu Bapak Mama dan Saudara, percayalah kepada imanmu, pelihara imanmu sekarang. Jangan pernah takut dari dunia ini. Sekalipun dunia ini membencimu, ingat, ketika dunia ini membencimu, Allah Tritunggal memelihara kamu. Dan Allah Tritunggal akan menjemputmu ketika engkau mati nanti. Karena itu, pertobatan hidup itu bukan tunggu mati, tapi sekarang. Dan karena itu, waktu Bapak Mama, sebelum Bapak Mama mati semuanya, akan mati ya? Bapak Mama, kita akan mati ya? Boleh ya? Tinggal jadwal saja kan? Jadwal belum sampai. Ya, saya kalau khotbah orang mati, itu orang bilang, kalau saya pulang rumah, karena kebetulan juga ada penatua saya, 2 orang yang ikut saya ini. Kalau khotbah orang mati, kita bilang, Pak Pendeta, jangan khotbah kok kasih takut-takut orang. Besok dikasih takut orang, beta kasih ingat. Sebelum mati seperti itu, kotongnya ada di sini, kotong pun jadwal tunggu waktu kotong akan mati seperti yang mati juga. Hari ini kotong koko dia, nanti besok orang lain yang koko kotong. Hari ini kita kasih mandi mayat, nanti besok orang lain akan mandi kotong. Hari ini kotong pakai mobil keren, jangan saya sebut nanti. Kotong punya mobil terakhir hanyalah mobil jenazah. Ya. Karena itu sebelum jadi jenazah, Bapak Mama, kita kan muka-muka jenazah, calon jenazah. Iya, saya calon jenazah ini Bapak Mama, calon jenazah. Saya tidak tahu setelah saya khotbah saya sudah jadi jenazah atau belum. Sebelum sebagai calon jenazah pulang bertobat, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati hidup sebagai calon jenazah. Amin.